Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di Tin Channel, dan di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara untuk membuat animasi diagram garis seperti ini. Nah, aplikasi yang kita butuhkan untuk membuatnya adalah aplikasi Leapmotion. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita harus menentukan data yang kita ingin buatkan animasi tersebut. Saya di sini ambil dari Google lagi seperti sebelumnya, ambil dari Google. Kalau mau baca artikelnya secara lengkap, silakan kunjungi link yang tersedia di deskripsi. Saya sudah berikan linknya di situ. Nah, ini ada data ya, data. Ini juga sudah ada contoh diagram garis, tapi masih model gambar, bukan animasi seperti tadi. Saya akan mengubah jadi animasi. Tahun, jumlah mobil, oke. Kita masuk dulu di aplikasinya, aplikasi Leapmotion. Setelah itu, kalau sudah masuk kayak gini, kita tekan tombol yang berada di bagian tengah bawah. Kita pilih proyek dan kita berikan nama. Karena ini adalah tutorial infografis saya yang ketiga, maka saya beri nama infografis 3. Kemudian kita pilih aspek ratio yang kita inginkan. Saya di sini beri contoh yang ini saja. Resolusi frame rate dan latar belakang kalian atur sendiri. Saya di sini beri contoh, frame rate-nya saya atur 30 dan background-nya saya atur hitam. Frame rate ini bisa kalian rubah, bisa 25K, 30K, terserah kalian. Di sini juga resolusinya saya atur kayak gini ya. Kalau sudah kalian atur, kalian tinggal tekan ini create project untuk membuat project. Setelah itu kita buat dulu garisnya. Caranya kita tekan tombol yang berada di bagian pojok kanan bawah ini. Lalu kita pilih vector drawing. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali dulu, kita atur ini. Nah, kita kasih lurus. Oke, kita kembali, kita pilih color, kita masuk ke color and fill, lalu kita tekan ini. Setelah itu kita kembali, kita masuk ke border and shadow, kita aktifkan. Lalu setelah itu stroke-nya kita ubah jadi warna putih dan kita atur sampai 10. Kita kembali, lalu kita panjangin durasinya sampai 5 detik saja dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sudah seperti ini, ada garisnya. Setelah itu kita tuliskan nomor-nomor di samping kiri ini seperti ini, 0 sampai 35. Caranya kita tekan lagi ini, lalu kita pilih teks, lalu kita tulis 0. Lalu kita ubah warnanya dengan cara menekan ini dan kita pilih warna putih, lalu centang. Setelah itu kita kasih ke sini seperti ini. Nah, kasih ke bawah. Oke. Setelah itu kita panjangin durasinya sampai ke sini. Lalu kita kembali ke timeline awal, lalu kita duplikat. Caranya kita tekan ini ya. Lalu kita pilih duplikat satu layar. Hasil duplikatnya ini kita pindahkan ke atas. Lalu kita ubah jadi ya 5. Jadi kita buat dulu tulisannya sama seperti sebelumnya ini. Oke, jadi sudah selesai nih. Kita atur dulu ya. Oke, jadi sudah selesai nomor-nomornya. Sekarang kita tekan ini, lalu tahan, lalu kita pilih semua ini. Lalu kita kelompokkan. Caranya kita tekan ini,
dan sudah tergabung semuanya. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Setelah itu kita buatkan teks yang di bawahnya ini. Ya, jadi yang di bawahnya ini untuk tahunnya ya. Di sini ada beberapa tahun. 195, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004. Jadi kita tulis 1995 dulu. Seperti di sini. 1995. Kemudian kita warna jadi warna putih dan kita letakkan di sini. Lalu kita panjangin durasinya. Lalu setelah itu kita duplikat. Hasil duplikatnya kita geser ke sini. Nah, setelah itu kita ubah lagi jadi warna jadi 1996. Duplikat lagi. Ya, salah. Oke, jadi di sini sudah ada dari 1995 sampai 2003. Sebenarnya kalau dilihat dari data yang asli itu 2000, maksudnya data yang contohnya tadi itu 2004 ya, tapi karena ini agak kurang ya panjangnya. Jadi saya tulis 2003 sampai 2003 saja. Karena ini juga cuma contoh. Kalian tinggal kembangkan nanti. Setelah itu kita gabungkan lagi. Oke, sudah tergabung. Nah, sekarang masuk ke tahap membuat animasi untuk ini. Diagram garisnya. Nah, untuk membuatnya kita tinggal lihat dulu datanya. Di sini di 1995 jumlah mobil ada 15. Maka oleh sebab itu kita mulainya nanti di 15. Setelah itu 15 1996 naik jadi 18. Kemudian kita buat dulu. Caranya kita tekan ini. Kita pilih vektor, lalu kita pindahkan ini ke sini. Kita bikin dulu garisnya. Nah, setelah itu kita ke sini 1995. Oke, setelah itu kita naikin sedikit. Kita pergi dulu ke 1996, lalu kita naikin sedikit. Karena di sini sudah naik jadi 18 tadi. Kemudian kita lihat lagi datanya. 1997 naik jadi 27. Nah, kita tambah lagi. Ini terbalik ya, terbalik. Tunggu, terjadi kesalahan. Nanti saya akan ubah. Kita harus naik dulu. Nah, oke. Setelah itu kita pergi ke di tahun 1998 dia turun jadi berapa tadi? 21. Oke. Nah, di sini sudah ada garisnya. Sekarang kita kembali masuk ke color and fill. Lalu kita tekan ini, kemudian kembali kita masuk ke border and shadow, lalu kita aktifkan dan kita berikan warna untuk garisnya. Saya di sini beri contoh warna biru. Ya. Setelah itu kita kembali, kemudian kita tebalin sampai ini terserah kalian ya, kalian sendiri yang atur. Saya di sini beri contoh sampai 10 saja. Kemudian kita kembali, kita panjangin durasinya sampai sini. Nah, setelah itu kita kembali ke timeline awal. Kita buat ini di belakang sini.
lalu kita tekan lagi ini garis, kemudian kita masuk ke efek, tambahkan efek, lalu setelah itu kita masuk ke drawing, kita pergi ke drawing progress. Nah, ini drawing progress ini berfungsi untuk mengatur bagaimana nanti garisnya. N-nya kita kurang ya sampai habis. Oke. Setelah itu kita kunci, kita keyframe, lalu kita pergi ke timeline akhir, lalu kita kunci lagi, lalu N-nya ini kita naikin sampai seperti ini, dan kita lihat hasilnya. Nah, bakal seperti ini. Kayak animasi lingkarannya. Caranya sangat simpel, kita tinggal masuk ke sini, tekan lingkaran ini, lalu setelah itu lingkarannya kita taruh ke sini, masuk ke edit shape, lalu kita kecilin, ini juga kita kecilin sampai 45, ini juga sampai 45. Oke, setelah itu kita kembali masuk ke move and transform, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita kembali dan kita kita panjangin dulu durasinya, lalu kita kembali ke timeline awal, lalu kita ubah warnanya. Nah, di sini kalian bisa atur sendiri. Saya di sini beri contoh, saya kasih warna kuning. Kemudian kita kembali dan kita masuk ke border ini, shadow, kita aktifkan dan kita ubah warna shadownya jadi warna putih. Lalu kita tebalin sampai seperti ini. Nah, setelah itu kita duplikat ini, lalu hasil duplikatnya kita pindahkan ke 1996, dan kita lakukan hal yang sama pada semua ini. Ini sudah selesai. Oke. Setelah itu ini garisnya dulu kita kasih tebal ya, masuk ke border dan shadow, kita tebalin lagi sampai 35 ya. Oke. Tapi kalau kayak begini agak tebal ya, kita kurang lagi, atur sampai 15 saja. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tekan ini, lalu setelah itu masuk ke move and transform, kita kunci, lalu kita cari durasi di mana garis itu berada di atasnya. Nah, di sini sudah dapat. Sekarang kita kunci lagi, kemudian kita naikin sampai sini, dan kita lihat hasilnya. Oke, setelah itu kita pergi ke sini, yang kedua ini, lalu setelah itu kita masuk ke move and transform, kemudian kita kunci, lalu kita cari durasi di mana dia berada pas garis ini berada di atasnya. Nah, di sini sudah kita dapat, kita kunci, lalu kita naikin sampai di sini. Oke, kemudian kita kembali, tapi posisi playhead ini masih berada di tempat ya, tempat ketika lingkaran naik. Setelah itu kita tekan lagi yang berikutnya, masuk ke move and transform, kita kunci, lalu setelah itu kita pergi ke sini. Nah, sini kita kunci lagi, kemudian kita naikin
sampai sini. Oke, setelah itu kita kembali, lalu kita tekan lagi ini berikutnya, kemudian kita masuk ke move and transform, kita kunci, lalu setelah itu kita cari, nah di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, bakal seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal simpan ke galeri. Caranya kita tekan tombol yang berada di pojok kanan atas ini, lalu kita pilih video dan kita ekspor. Kita tunggu waktu ekspornya. Oke, jadi kita lihat dulu hasilnya. Nah, paling minimal akan seperti ini. Sekarang kita tinggal simpan ke galeri. Caranya kita tekan save ini, dan sudah tersimpan ke galeri. Jadi demikianlah tutorial singkat saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar dapat menjadi motivasi bagi saya untuk membuat video-video baru di channel ini. Dan jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru yang saya akan buat di channel ini seputar editing video di Android.